Nah, dalam hal ini akhirnya kami sedangkan alat peraga sendiri adalah bernilai uang yang tujuannya adalah digunakan dalam proses belajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep yang berpikir abstrak tadi untuk peserta didik. Nah, model benda nyata yang digunakan untuk mengurangi keabstrakan dalam materi matematika dinamakan alat peraga matematika. Nah, berdasarkan hal ini, maka kami membuat alat peraga matematika dengan jenis media, yaitu media serbaneka yang berjudul Rumah Jawatan, yang merupakan akronim dari rumah, jarak, waktu, dan kecepatan. Bentuknya seperti yang bisa dilihat di depan. Untuk proses deskripsi dari medianya, yang pertama, media ini digunakan pada siswa kelas 5 mata pelajaran matematika dengan kompetensi dasar menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, kemudian debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Untuk saat ini saya membuatnya untuk yang kecepatan. Kalau nanti untuk yang debit bisa dimodifikasi ulang sehingga bisa dalam satu media bisa jadi dua. Nah, untuk membuatnya alat dan bahannya sederhana sekali, yaitu kardus bekas, garis, pensil, spidol, cutter, isolasi bening, dan hitam. Kemudian cara membuatnya, yang pertama adalah potong kardus menyerupai bentuk rumah-rumahan. Untuk ukuran bisa disesuaikan karena tujuan dari alat ini akan digunakan oleh peserta didik, maka bisa disesuaikan yang bisa digunakan oleh peserta didik. Di sini dibuat besar untuk bisa dilihat oleh teman-teman. Selanjutnya kanan kecepatan akan kita tuliskan rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Kemudian ada konversi jarak dari kilometer sampai milimeter dan konversi waktu jam, menit, dan detik. Seperti itu. Untuk proses selanjutnya itu proses pembuatannya dari rumah jawatan tersebut. Selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah gunakan rumah jawatan ini pada kelompok. Ini tidak digunakan oleh guru, jadi tidak ditaruh juga di depan kelas, tetapi langsung dipakai oleh peserta didik. Jadi peserta didik yang langsung mencoba menggunakan alat peraga tersebut, bagaimana mengkonversikan waktu, mengkonversikan jarak, kemudian menemukan hubungan antara jarak dan waktu dalam bentuk kecepatan. Nah, selanjutnya dalam penggunaannya itu dalam penggunaannya alat peraga ini juga tidak bisa berdiri sendiri karena alat peraga ini tidak bisa memberikan bukan sumber belajar bagi peserta didik, maka saya membutuhkan media lain untuk membantu saya memaksimalkan penggunaan dari alat peraga tersebut, yaitu yang pertama saya menggunakan PowerPoint seperti yang nanti ada di belakang. PowerPoint di situ adalah cara saya menjelaskan kepada peserta didik bagaimana penggunaannya. Yang kedua adalah menggunakan modul pembelajaran yang sudah saya lampirkan pada masing-masing di sana. Nah, jadi dari modul pembelajaran tersebut sumber belajarnya sudah ada, kemudian dikonvertkan menjadi alat peraga sehingga mereka bisa mengkonversikan jarak, waktu, dan menemukan hubungan kecepatan itu secara real dan langsung mencoba. Seperti itu. Itu contoh penggunaannya. Mungkin saya bisa langsung contohkan penggunaannya. Yang pertama, untuk mengetahui tentang kecepatan, maka siswa harus tahu dulu bagaimana mengkonversi jarak dan mengkonversi waktu. Sebagai contoh, misalkan saya punya 4 km, kemudian mau dijadikan ke meter. Kalau menggunakan yang sistem tangga, anak-anak kadang kesulitan. Kalau naik turun 2 tangga itu kan berarti dikali 1000. Tapi kadang anak-anak kurang paham bahwa turun 3 itu dikali 1000. Nah, kalau menggunakan ini, ketika 4 km dijadikan meter, maka kita tuliskan angka 4 di sini. Nah, setiap kali turun itu kan dikalikan 10. 10 memiliki angka 01, maka kita hanya tinggal menambahkan 0 pada yang mau sampai kita ke meternya. Jadi 4 km itu berarti 4000 meter. Seperti itu. Kemudian untuk jam, menit ke detik juga berlaku seperti itu.
Untuk yang ini, kalau mengarah ke kanan itu berarti dikali 10, kalau mengarah ke kiri itu berarti dibagi 10. Atau kalau menambahkan angka 0 ke kanan atau menambahkan angka 0 ke kiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konversi waktu. Konversi waktu antara jam, menit, dan detik. Untuk ke kanan dikali, untuk ke kiri itu juga dibagi. Karena di sini sudah diberi keterangan setiap kali turun kali 60 dan setiap kali naik dibagi 60, maka di sini anak-anak bisa memilih sendiri. Ketika pertanyaannya adalah 180 menit kemudian dijadikan menjadi jam, maka dia harus mengalihkan atau membagi. Nah, dari sini dia tahu, oh menit ke jam itu naik, berarti dia menggunakan bagi. Nah, atau kalau misalkan dia tidak responsif, bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini, membacanya, kita juga kasih tahu bahwa membacanya sudah bukan dari arah kiri ke kanan, tetapi membacanya dari arah kanan ke kiri. Maka membacanya adalah 180 dibagi 60. Nah, untuk pembagian, saya rasa kelas 5 sudah cukup mengerti untuk membagi 180 dibagi 60, maka dia akan mendapatkan 3 jam. Untuk selanjutnya yang di bagian kecepatan kita menggunakan modul untuk membantu anak-anak memahami makna dari kecepatan. Nah, dalam hal ini rumus ini digunakan untuk membantu mereka tetap mengingat bahwa hubungan kecepatan adalah antara jarak dan waktu, dan bagaimana mencari antara jarak hubungannya dengan kecepatan dan waktu apapun sebaliknya. Demikian presentasi dari kelompok kami, dari sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau saya menuliskan ini di papan tulis, ini saya tulis di papan tulis, lalu apa nilai lebih dari itu? Nilai lebihnya seperti yang saya sampaikan tadi, jika menggunakan alat peraga ini di papan tulis itu hanya satu untuk semuanya. Sedangkan saya menginginkan student center, jadi mereka yang melakukan sendiri di tempatnya sendiri, mengerjakannya sendiri, kemudian bersama kelompoknya. Nah, tugas saya adalah membuat LKPD di mana mereka bisa mengekspor ini sendiri di tempatnya tanpa harus satu papan itu untuk semua anak. Sebentar, sekali lagi saya bertanya, saya ulangi. Jarak bagi kali kecepatan waktu kilometer sampai milimeter jam dan sebagainya itu ini persis ini saya tulis di papan tulis. Persis ini saya tulis di papan tulis. Ya, sudah kan? Ya. Sama nggak dengan ini? Sama. Fungsinya sama tidak? Fungsinya sama. Sama. Ya. Apa kelebihannya ini? Kalau dibandingkan saya tulis dengan itu? Kalau dibandingkan dengan apa bedanya saya tulis di papan tulis persis ini fungsinya sama. Lalu apa ini fungsi media yang saudara buat ini dengan saya menulis di papan tulis sama dengan itu apa kelebihan menggunakan ini? Dengan menggunakan ini, kalau misalkan di papan tulis itu kan mengerjakannya bergantian, Pak. Mungkin mencobanya akan bergantian. Sedangkan ini bisa saya buat sebanyak anak-anak. Jadi semua anak itu bisa memegangnya masing-masing tanpa menunggu mereka bergantian mencoba. Jadi kelebihannya adalah anak-anak semuanya bisa mencoba sendiri tanpa mereka harus menunggu ke depan kelas masing-masing. Berarti guru membuat kecil, ya. Anak-anak mendapatkan satu-satu. Kalau kemarin itu bukan satu-satu, karena muridnya kita hanya 9 orang, Pak. Jadi satu bangku itu dapat satu Kelompok. seperti itu. Nah, ini dibuat besar hanya karena mau dipresentasikan. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak itu bisa saya buatkan lebih kecil-kecil lagi dengan fungsi yang sama seperti yang Pak Nurul sampaikan tadi. Ya. Yang kedua, sekali lagi saya bikin nilai lebihnya. Kalau menurut saya tadi, ya. Sekarang nilai lebihnya. Dengan menggunakan ini, anak itu bisa semakin cepat memahami konsep tentang jarak, menghitung jarak, kecepatan dan waktu, atau tidak? Ya, untuk yang pertama yang saya rasakan adalah kemudahan dalam mengkonversi jarak. Nah, kalau konversi jarak menggunakan tanggal, Pak, itu kan kali 10 kali 10 kali 10 seperti itu. Nah,
itu anak-anak banyak yang kesulitan ketika 6 turun tangga 3 kali. Itu bukan 6 kali 1000 gitu seperti itu. Nah, ketika mereka mau menghitung itu sangat sulit bagi mereka. Nah, untuk yang seperti ini saya rasakan memang benar-benar sangat berbeda hasilnya, karena saya hanya perlu menjelaskan ketika turun 3 kali maka kamu hanya tinggal tambahkan 0 sampai pada yang diminta. Ketika dia diminta sampai ke sentimeter, maka 0-nya ditambahkan sampai ke sini. Nah, itu semua adalah hasil konversi dari 4 km menjadi 400.000 cm seperti itu. Kemudian begitu pula di bagian jam, menit, dan detik. Nah, di situ kenapa kalau misalkan dalam hal ini seperti ini juga sangat kesulitan anak-anak untuk ketika dari jam ke detik. Mereka hanya hafal 1 jam 3.600 detik. Ketika itu sudah diubah menjadi 2 setengah jam dan lain, mereka akan kesulitan. Nah, kalau dalam hal ini mereka akan satu-satu mencoba sampai menemukan sendiri dari misalkan dari jam ke detik itu bisa berubah dulu menjadi menit, baru bisa dihitungkan kembali menjadi detik. Kemudian untuk yang kecepatan makanya tadi saya bilang saya tidak bisa berdiri sendiri menggunakan alat peraga ini, maka saya membuat pendamping yaitu berupa modul matematika. Nah, di modul matematika itu ada beberapa tugas struktur dari peserta didik untuk tetap memperhatikan dalam medianya untuk jarak, kecepatan, dan waktu, sembari bisa ada juga tugas-tugas terstruktur yang ada pada modul. Gitu. Jadi yang kecepatan tidak bisa menggunakan media ini ya? Kecepatan bisa, tapi kan coba yang kecepatan bagaimana? Kalau kecepatan sebenarnya memang hanya mengenalkan rumusnya. Ya. Rumusnya bagaimana? Di sini yang bagian atas Bapak. Kecepatan kalau di modul bisa dilihat Bapak ketika kita melihat kecepatan maka ini ditutup. Jadi yang ada hanya jarak dan waktu. Maka untuk mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu. Untuk mencari jarak yang ditutup jarak maka yang terlihat hanya kecepatan dan waktu. Jadi untuk mencari jarak ada kecepatan dikali waktu. Untuk mencari waktu juga seperti itu. Jadi waktu bisa ditutup, kemudian untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nanti tutupnya dibuat. Oh gitu. Cukup. Ya, terima kasih.